Orang Indonesia itu merasa pencapaian terbaik itu adalah ada hasilnya, ada trofinya, ada ini. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip, saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya, perlakuan, fasilitas, support, ya kalau memang dia hebat, kenapa enggak? Target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan ini alasan kenapa tim nasional Indonesia punya kans untuk memberi kejutan kepada Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Harus diakui, prestasi timnas kita sampai sekarang masih senyap. Tingginya rasa cinta negeri ini terhadap sepak bola belum berbalas kata juara. Hanya kadang kita lupa, sebagai negara yang kiprah sepak bolanya masih merangkak, mendukung pemain-pemain muda rasanya jalan terbaik. Bagi saya, merekam perjalanan skuad belia ini adalah bagian dari kepercayaan pada proses, dukungan dan perhatian pada usia paling dini, demi kualitas yang nanti. Lapangan kosong ini menyiratkan rasa kecewa, mengingatkan wajah para penonton yang pulang tertunduk lesu dari tiap peluang yang gugur. Tapi selalu saja, setiap pertandingan baru dihelat, stadion akan riuh kembali. Kursi-kursi akan terisi, supporter menggema, lagu-lagu dukungan membahana. Tak kurang rasa bangga pada timnya. Sekecewa apapun, kita tetap akan mendukung lagi dan lagi. Supporter tidak pernah menyerah. Begitulah kita ingin negeri kita dikenal. Begitupun sepak bola kita. Orang Indonesia itu merasa pencapaian terbaik itu adalah ada hasilnya, ada trofinya, ada ini. Ini gue terjemahkan dalam istilah sepak bola ya. Kalau lu menang trofi untuk di Indonesia ini itu hebat. Tapi pencapaian terbaik dalam sepak bola itu bukan trofi, itu legacy yang diturunkan. Contoh, Johan Cruyff itu mengajarkan total football. Total football itu sampai sekarang dipakai terus di bawah Pep dan tim-tim modern lainnya. Itu sebuah pencapaian luar biasa kan. Tapi kan nggak ada trofinya, nggak ada yang visible. Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip, saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya, perlakuan, fasilitas, support, ya kalau memang dia hebat, kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun? Contohnya begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu enggak, ini menjawab menjawab pertanyaan utama tadi, Bang Hotman. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final. Nathan Tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Nggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Peran Sinteyong nggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Tapi kan ada yang berhasil, kalau kita mau secara sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan luar biasa. Kalau tes case mah keburu kalah. Iya. Nggak bisa buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang mau jawab. Apa benar? Nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa, Bang? Meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang. Iya. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erick meeting, Erick bilang nih, perjanjian saya sama STY lolos grup, saya sudah happy.
Habis itu SCY bilang 4 besar. Gue sampai begini, hah? 4 besar? Kata Erik. Enggak, gue yang bilang. SC 4 besar, Erik bilang lolos grup aja cukup. Oke, lolos grup itu kan 8 besar. Itu udah diperpanjang otomatis. SC bilang enggak, kita masuk 4 besar. Gue sampai, ini SC yakin 4 besar. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Ya. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola, punya fondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang kalau SC percaya ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Dia buktikan masuk tapi 4 besar. Kemarin waktu lawan Korsel main kita kayak kesetaan gitu ya. Itu kita luar biasa lah. Ini alasan kenapa tim nasional Indonesia punya kans untuk memberi kejutan kepada Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita tahu negara dengan peringkat FIFA terbaik di Asia berada satu grup dengan tim nasional Indonesia, yaitu Jepang. Tapi sebenarnya kita punya kans untuk memberi kejutan kepada Jepang. Nah, ini alasannya. Yang pertama, kita sudah tidak kaget lagi dengan Jepang karena kita sudah pernah berada dalam satu grup yang sama di Piala Asia 2023. Walaupun kita tahu hasilnya pada saat itu kita kalah 3-1, tapi kalau kita breakdown, 2 gol dari Jepang itu, 1 dari penalti karena pelanggaran Jordi Amat, yang ketiga adalah bunuh diri Justin Hubner. Yang kedua, skuad ataupun pemain tim nasional Indonesia untuk round 3 ini berbeda dengan yang ada di Piala Asia tahun 2023. Pada saat kita kalah 3-1, belum ada nama Tom Haye ataupun Kelvin Verdong ataupun Jay Itzes ya. Dan juga Nathan Choaon juga belum ada. Jadi ada perbedaan. Kita ada tambahan beberapa pemain yang memang menjadi kunci timnas saat ini. Yang ketiga, saya sendiri percaya bahwa tim nasional Indonesia yang lolos ke round 3 ini lebih baik daripada Vietnam yang lolos di round 3 sebelumnya. Nah, pada saat itu Vietnam cuma mendapatkan 4 poin, tapi 1 poin didapat ketika menghadapi Jepang di Saitama. Jadi kita bisa belajar dari Vietnam di round 3 sebelumnya. Mereka pun bisa meraih 1 poin ketika menghadapi Jepang, bahkan itu di kandang. Nah, semoga kita bisa mencuri poin, khususnya ketika kita bermain di kandang, ketika melawan Jepang. Nah, itulah alasan yang menurut saya membuat timnas kita punya kans untuk memberi kejutan kepada Jepang. Nah, menurut kalian apakah memang tim nasional Indonesia punya kans dan bisa mengalahkan Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia? Tulis di kolom komentar. Kayaknya gue tahu deh kenapa Sintayong itu lebih suka ya main-main yang abroad atau main-main yang emang mainnya di luar. Ini adalah potret Elkan Bagot ketika udah mulai ikut latihan sama tim utama Ipswich Town ya untuk main di Premier League musim depan. Kalau lo lihat ya perkembangan masa otot Elkan Bagot itu gila, cepet banget loh. Dia nih salah satu back yang posturnya tuh gede banget di Asia. Kalau misalnya dibandingin sama Elkan waktu awal-awal ke Indonesia, ini dah lu nilai sendiri dah ya, ini Kangkung ini kurus banget gitu loh, walaupun tinggi ya, tapi masa ototnya ada tapi kurus. Kalau dibandingin sama foto tadi tuh jauh gitu loh. Ini gue salah satu orang yang coba ngamatin ya fisik pemain timnas ya, kayak Jenner. Ini Jenner kemarin pas Piala Asia U23 lawan Korea. Ini Jenner waktu masih awal-awal masuk timnas ya, jauh banget bedanya coy. Terus si El Clemmer yang awal-awal lihat emang Clemmer. Ini kemarin potret pas dia lawan Irak ya, jauh banget bedanya ya, karena menurut gue tuh mereka bener-bener sosok atlet ya, bener-bener orang yang bisa jaga dirinya, nggak sembarangan gitu loh. Kalau kita bandingin ya sama main-main lokal ya, sorry, main lokal tuh satu fisik nggak bertambah-tambah, endurance pasti jelek. Nah, ini harusnya jadi tamparan ya buat main-main lokal ya, supaya bisa berbenah, biar bisa bersaing. Ini mungkin akan jadi kesebelasan utama Indonesia di round 3 kelayakan Piala Dunia nanti. Di antara dia adalah penjaga gol Inter Milan Emil Laudero dan pemain Crystal Palace Klub Premier League Jairo Redwall dan Kevin Dick. Yang bermain di liga mana saya sudah lupa. Kalau ada fan Indonesia sila komen. Dan ada pemain-pemain yang boleh katakan yang baru, iaitu Kelvin Verdong is my favorite. Tapi Jay Itzes is really my favorite player lah dekat dalam skuad Indonesia. Walaupun ini adalah kesebelasan impian untuk fan timnas Indonesia,
tapi mereka ada satu harapan dan impian untuk layak ke Piala Dunia. Walaupun round 3 kelayakan Piala Dunia, tapi agak sukar bagi mereka mengalahkan negara-negara besar. Tapi tiada yang mustahil untuk Indonesia untuk mengalahkan mereka, dan membawa pemain keturunan ini adalah perkara yang paling bagus, perkara yang baik untuk tim mereka. Mana yang baik kita buat, mana yang bagus kita sokong. Itulah Indonesia. Buat yang terbaik, buatlah kerana satu, iaitu kerana anda adalah King ASEAN. Jangan risau, Bola God will always support with you and do the best in round 3 qualification World Cup. InsyaAllah Indonesia pasti bisa ke Piala Dunia. Apapun, Assalamualaikum amigos, baby, from Bola God.